Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Habibah Sobri. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara. Saya dari jurusan Ekonomi Islam, kelas Ekonomi Islam 2G. Saya akan menjelaskan materi dari buku Ekonomi Mikro yang dosennya yaitu Bapak Imsar MSI. Baik, saya akan menjelaskan bab 2 dari buku tersebut, di mana terdapat 5 subbab, yaitu yang pertama, teori permintaan, kurva permintaan, faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang kedua, teori penawaran, kurva penawaran, dan faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang ketiga, pergerakan dan pergeseran kurva permintaan dan penawaran. Yang keempat, titik keseimbangan. Yang kelima, teknik menentukan keseimbangan. Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu teori permintaan, kurva permintaan, dan faktor yang mempengaruhi permintaan. Teori permintaan menerangkan tentang ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Kurva permintaan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang diminta para pembeli. Hukum permintaan pada hakikatnya merupakan suatu hipotensi yang menyatakan makin rendah harga suatu barang, maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang, maka makin rendah permintaan terhadap suatu barang tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan diantaranya, yang pertama faktor harga, yaitu harga barang itu sendiri. Yang kedua, faktor bukan harga. Harga barang-barang lain. Hubungan antara suatu barang dengan berbagai jenis barang yang lainnya dapat dibedakan kepada 3 golongan, yaitu barang lain itu merupakan pengganti, barang lain itu merupakan pelengkap, dan kedua barang tidak mempunyai kaitan sama sekali. Yang B, pendapatan para pembeli. Yang C, distribusi pendapatan. Yang D, cita rasa masyarakat. Y, jumlah pembeli. F, jumlah penduduk. G, usaha-usaha produsen meningkat penjualan. Yang H, ekspektasi tentang masa depan. Baik, saya akan menjelaskan subbab yang kedua, yaitu teori penawaran, kurva penawaran, dan faktor yang mempengaruhi penawaran. Teori penawaran terutama menumpukan perhatiannya kepada hubungan di antara tingkat harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Hubungan antara harga dan jumlah penawaran ini berlaku untuk kebanyakan jenis barang di dalam perekonomian sehingga disebut hukum penawaran. Hukum penawaran pada dasarnya mengatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang tersebut yang akan ditawarkan oleh para penjual. Sebaliknya, makin rendah harga suatu barang, maka semakin sedikit jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Kurva penawaran. Pada umumnya, kurva penawaran menaik dari kiri bawah ke kanan atas. Berarti arah pergerakannya berlawanan dengan pergerakan kurva permintaan. Bentuk kurva penawaran bersifat seperti itu karena terdapat hubungan positif di antara harga dan barang yang ditawarkan, yaitu makin tinggi harga maka makin banyak jumlah yang ditawarkan. Faktor yang mempengaruhi penawaran, yang pertama faktor harga, yaitu harga barang itu sendiri. Yang kedua, faktor bukan harga. Yang A, harga barang lain. Yang B, biaya untuk memperoleh faktor produksi. Yang C, tingkat teknologi. D, harapan. E, jumlah penjual. F, tujuan perusahaan. Yang ketiga, pergerakan dan pergeseran kurva permintaan dan penawaran. Yang pertama, pergerakan dan pergeseran kurva permintaan. Gerakan sepanjang kurva permintaan. Perubahan sepanjang kurva permintaan berlaku apabila harga barang yang diminta menjadi makin tinggi atau makin menurun, atau perubahan pergerakan kurva permintaan terjadi karena oleh faktor harga.
pergeseran kurva permintaan. Kurva permintaan akan bergerak ke kanan atau ke kiri, yaitu apabila terdapat perubahan permintaan yang ditimbulkan oleh faktor harga. Sekiranya harga barang lain, pendapatan para pembeli, dan berbagai faktor bukan harga lainnya mengalami perubahan, maka perubahan ini akan menyebabkan kurva permintaan pindah ke kanan atau ke kiri. Yang kedua, pergerakan dan pergeseran kurva penawaran. Pergerakan kurva penawaran, perubahan sepanjang kurva penawaran berlaku apabila harga barang ditawarkan menjadi makin tinggi atau makin menurun, atau perubahan pergerakan kurva penawaran terjadi karena oleh faktor harga. Pergeseran kurva penawaran. Pergeseran kurva penawaran ke kanan atau ke kiri terjadi apabila terdapat perubahan yang ditimbulkan oleh faktor bukan harga, seperti harga barang lain, biaya produksi, dan faktor lainnya. Misalnya, pergeseran kurva penawaran disebabkan oleh biaya produksi. Ketika biaya produksi turun, maka jumlah penawaran akan naik. Yang keempat, titik keseimbangan. Pada gambar di samping menunjukkan kurva penawaran pasar dan kurva permintaan pasar bersama-sama. Ada satu titik di mana kurva penawaran permintaan saling berpotongan. Titik ini dinamakan titik keseimbangan atau equilibrium pasar. Harga pada perpotongan ini disebut harga keseimbangan, dan jumlah barang di titik ini disebut jumlah keseimbangan. Di sini harga keseimbangan adalah $2 per corong es krim, dan jumlah keseimbangannya adalah 7 corong es krim. Pasar dikatakan berada dalam keseimbangan apabila jumlah barang yang diminta di pasar tersebut sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Atau keseimbangan pasar akan tercapai jika jumlah produk yang diminta sama dengan jumlah produk yang ditawarkan, atau harga produk yang ditawarkan sama dengan harga produk yang diminta pembeli. Dengan demikian, harga suatu barang dan jumlah barang yang diperjualkan dapat ditentukan dengan melihat keseimbangan suatu pasar. Yang kelima, teknik menentukan keseimbangan pasar. Teknik menentukan keseimbangan pasar terbagi beberapa cara. Yang pertama yaitu secara matematik. Telah diterangkan bahwa keseimbangan pasar dicapai apabila kuantitas yang diminta sama dengan kuantitas yang ditawarkan. Dengan demikian, syarat keseimbangan pasar yaitu QD sama dengan QS ataupun PD sama dengan PS, di mana QD adalah jumlah permintaan dan QS jumlah penawaran, sedangkan PD sama dengan harga permintaan dan PS adalah harga penawaran. Sebagai contohnya, jika diketahui QD sama dengan 6 dikurang 0,75P dan QS-nya negatif 5 ditambah 2P. Jadi kita masukkan rumus yang tadi yaitu QS ataupun QD sama dengan QS. Kita masukkan angka QD yaitu 6 dikurang 0,75P sama dengan masukkan angka QS yaitu negatif 5 ditambah 2P. Dan kita jadi satukan antara variabel dengan variabel dan konstanta dengan konstanta. Dimana yang pertamanya untuk variabel P. Di sini sudah ada angka 0,75P. Dan kita akan masukkan yang di QS-nya 2P pindah ke ruas kiri. Di depan angka 2P ada tanda positif dan kita akan pindahkan ke ruas kiri. Jadinya tandanya berubah menjadi negatif, yaitu negatif 2P dikurang 0,75P sama dengan yang tersisa tadi negatif 5, dan masukkan konstanta yang ada di QD tadi yaitu angka 6 dan kita pindahkan ke ruas kiri menjadi negatif 6. 2P dikurang 0,75P sama dengan negatif 2,75
P sama dengan negatif 5 dikurang negatif 6 sama dengan negatif 11. Jadi kita dapat P sama dengan negatif 11. Karena ini ada tanda kali, jadi kalau kita pindah ke ruas kanan, jadinya per negatif 2,75. Negatif 11 dibagi negatif 2,75, hasilnya sama dengan 4. Dan kita sudah dapat hasil dari P. Maka kita akan mencari nilai Q, dan saya mengambil dari QS karena angkanya lebih mudah untuk dijumlahkan ataupun dikurangkan. Dimana QS ini negatif 5 ditambah 2P sama dengan negatif 5 ditambah 2, karena P-nya kita tadi sudah dapat 4, masukkan 4, yaitu sama dengan negatif 5 ditambah 2 kali 4, 8, negatif 5 ditambah 8, Q-nya sama dengan 3. Jadi, harga dan jumlah keseimbangan ataupun E sama dengan 3,4. Baik, saya akan menjelaskan teknik menentukan keseimbangan yang kedua, yaitu dengan teknik grafik. Sini saya mengambil contoh dari contoh yang pertama tadi, di mana QD sama dengan 6 dikurang 0,75P dan QS-nya negatif 5 ditambah 2P. Di sini QD 6 dikurang 0,75P, dimana kita ambil jika Q-nya sama dengan 0, Q-nya 0 sama dengan 6 dikurang 0,75P. Negatif 0,75P pindah ke ruas kiri menjadi 0,75P sama dengan 6. P sama dengan 6 dibagi 0,75 sama dengan 8. Jadi titik koordinatnya yaitu 0,8, dimana 0 ini adalah Q dan 8 adalah hasil dari P. Jika kita mengambil P-nya sama dengan 0, Q sama dengan 6 dikurang 0,75P, 0,75P, Q sama dengan 6 dikurang 0,75 dikali 0, karena P-nya itu sama dengan 0. 6 dikurang 0,75 dikali 0 yaitu 0, jadi 6 dikurang 0 sama dengan 6. Jadi titik koordinatnya yaitu 6,0. Yang tadi untuk permintaan dan ini untuk penawaran, dimana QS sama dengan negatif 5 ditambah 2P. Jika kita ambil Q-nya sama dengan 0, Q sama dengan negatif 5 ditambah 2P. Q-nya diganti dengan 0 sama dengan negatif 5 ditambah 2P. 2P pindah ke ruas kiri, jadinya negatif 2P sama dengan negatif 5. P sama dengan negatif 5 dibagi negatif 2, yaitu 2,5. Jadi titik koordinatnya 0,2,5. Jika kita mengambil P-nya itu sama dengan 0, QS-nya sama dengan negatif 5 ditambah 2P. Q sama dengan negatif 5 ditambah 2, P-nya diganti dengan 0, jadinya Q sama dengan negatif 5 ditambah 2 dikali 0, 2 kali 0 sama dengan 0, jadinya tersisa negatif 5. Jadi titik koordinatnya yaitu negatif 5,0. Baik, kita sudah mendapati titik koordinat permintaan yaitu 0,8 dengan 6,0. Dan titik koordinat dari penawaran 0,2,5 dan negatif 5,0. Dimana gambar grafiknya yaitu kita sudah ketahui untuk permintaannya 0,8 dan 6,0. Kita tarik garis sumbunya yaitu dari 8 ke 6. Dan untuk penawarannya kita tadi sudah dapat yaitu 0,2,5 dan negatif 5,0. Dimana 0,2,5 yaitu di sini 0,2,5 dan negatif 5,0. Sini negatif 5. Dan kita tarik garis dari negatif 5 ke 2,5. Mendapat titik keseimbangannya yaitu titik potongnya di antara 3 dan 4.
Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.